Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry yang terkasih dalam Tuhan. Saya pribadi terus berdoa agar semua kita berada dalam kondisi yang baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Namun apabila ada di antara kita, di antara sobat sekalian yang hatinya sedang merasa gelisah atau jiwanya sedang merasa tertekan, saya mau ajak kita semua untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebab setiap pujian yang kita naikkan di saat hati kita sedang sulit untuk memuji akan berubah menjadi korban pujian. Selain menyenangkan hati Tuhan, namun juga berkuasa untuk memulihkan setiap keadaan. Tanpa menunggu lama, mari kita bersama bernyanyi lagu Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur buat kasih setia-Mu yang selalu baru bagi kami sampai dengan hari ini. Sebentar kami mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu Bapa, jamahlah setiap hati kami yang lapar dan haus akan Engkau. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya dan berdoa katakan, Amin. Seperti luar biasanya, hari ini kita akan kembali sharing tentang firman Tuhan. Dan saya mengambil judul dari sharing kita kali ini adalah mengatasi rasa gelisah di dalam diri. Siapapun kita pasti pernah merasa gelisah ataupun tertekan. Dan hal itu sudah lumrah. Sebab selama kita masih hidup atau bernafas, tentu akan berhadapan dengan yang namanya tantangan yang sering kali juga penuh dengan pencobaan. Sebab itu hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang kelak bisa menjadi pegangan bagi setiap kita orang percaya. Sehingga kalau ada di antara kita yang hari ini atau besok merasa gelisah hatinya,
ataupun tertekan jiwanya, tidak perlu harus berlama-lama, sebab sudah tahu cara untuk mengatasinya. Sebelum saya lanjutkan, mari kita baca bersama terlebih dahulu firman Tuhan dalam kitab Mazmur 43 ayat 1-5. Dari kelima ayat ini, saya rindu kita semua bisa belajar sesuatu dari pemazmur yang ternyata mengalami hal yang relevan atau kurang lebih sama dengan apa yang mungkin sobat rasakan hari-hari ini. Mungkin saja penyebab kegelisahan tiap-tiap orang itu bisa berbeda, tapi yang namanya rasa gelisah dan tertekan itu sama dan bisa dialami oleh siapapun juga. Demikian juga dengan pemazmur yang kita mau bahas kali ini. Kita baca bersama mulai dari ayat pertama. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Ayat kelima, mari kita baca bersama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dari ayat pertama dan kedua yang kita baca barusan tadi, menceritakan suasana hati pemazmur yang kala itu berada dalam situasi ataupun keadaan yang menekan jiwa dan membuat hatinya gundah gulana. Pemazmur lalu curhat kepada Tuhan tentang orang-orang di sekelilingnya yang kerap kali berbuat hal yang mengecewakan. Bahkan ada yang menipu dan juga berbuat curang terhadapnya. Sebab itu pemazmur datang dan berseru kepada Allah untuk meminta keadilan daripadanya agar diluputkan dari orang-orang yang berbuat jahat terhadapnya. Lalu, apa yang kemudian terjadi? Sepertinya Tuhan tidak langsung menjawab doanya. Sebab dikatakan di ayat kedua, terlihat bagaimana pemazmur semakin down, alias bersedih hati, lalu bertanya, mengapa Tuhan membuang aku? Ia merasa kalau Tuhan meninggalkan dia dan tidak mau peduli dengan semua masalah yang dia hadapi. Seakan-akan dia merasa sendirian ketika menghadapi semuanya itu. Bukankah saya dan saudara pernah mengalami hal yang seperti ini? Saat ada beberapa dari kita yang mungkin kecewa terhadap orang di sekeliling kita, apakah karena perbuatan ataupun perkataan mereka yang membuat hati ini merasa gelisah ataupun jiwa tertekan, atau ada dari kita yang juga gelisah karena sesuatu hal tidak baik yang pernah kita lakukan sebelumnya di masa lalu, yang baru memberikan dampak di masa sekarang ini. Kegelisahan sering sekali membuat kita menjadi kalut. Bahkan dikala demikian, perasaan kita cenderung menuduh bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Saudaraku yang terkasih, apabila hal demikian terjadi di dalam hidupmu, satu yang perlu kita ingat dan pegang teguh adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu, ketika hati sedang gelisah dan jiwa sedang tertekan, maka cara yang pertama untuk mengatasinya adalah dengan segera masuk hadirat Tuhan di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Janganlah kita biarkan pikiran dan perasaan kita menuduh yang macam-macam tentang Tuhan. Sebab sejatinya, Tuhan itu tidak pernah menjauh dari kita, melainkan justru kitalah yang sering kali menjauh daripada Tuhan. Di saat hati kita berusaha untuk memuji dan menyembah Tuhan, saat sedang sulit untuk memuji karena kegelisahan, pujian itu akan berubah menjadi sebuah korban pujian yang jauh lebih berkenan dibandingkan dengan pujian yang dinaikkan saat hati ini sedang baik-baik saja. Saya jadi teringat momen tengah malam di mana Paulus dan Silas sedang berada di dalam penjara di Filipi. Posisi mereka kala itu sedang dibelenggu di dalam pasungan yang sangat kuat.
Dan sudah pasti hati dan jiwa mereka juga pun merasa tertekan. Namun yang justru mereka lakukan adalah tetap memilih dan berjuang secara sengaja untuk bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan sampai seluruh orang di penjara mendengar mereka. Dan pada tengah malam itu, Tuhan hadir dan melepaskan mereka dengan caranya yang ajaib dan menghasilkan sebuah pertobatan besar di rumah sang kepala penjara. Kita kembali ke Mazmur 43 ayat 3 dan 4 yang kita baca tadi, di mana di situ kita bisa melihat bahwa pemazmur pun berhasil menemukan solusi dari hatinya yang tidak aman saat ketika ia masuk dalam hadirat Tuhan. Di saat dia meminta kepada Tuhan agar menuntunnya untuk naik ke Gunung Kudus Tuhan, dan tempat kediamannya, disitulah ia bertemu dengan solusi yang membuat hatinya lepas dari tekanan dan kegelisahan yang dia alami. Sebab ternyata solusi itu hanya ada pada Yesus, Sang Damai Sejahtera itu. Poin berikutnya atau poin kedua, saat hati sedang gelisah atau jiwa sedang tertekan, perkatakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku. Dengan iman percaya, selalu katakan, Tuhan menolongku atas setiap masalah apapun yang hari ini membuat hatiku gelisah. Sekalipun pertolongan itu belum juga kunjung datang, maka tetaplah berharap bahwa Tuhan akan menolong kita. Satu pernyataan yang sangat terkenal dari 3 sekawan, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, di saat hendak dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena mereka tidak mau menaati perintah Raja Nebukadnezar adalah ditolong ataupun tidak ditolong. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tentunya selalu punya cara yang ajaib untuk menolong setiap kita. Bahkan Ia dengan mudahnya menggunakan cara-cara yang sederhana untuk menyelesaikan masalah yang manusia anggap rumit dan juga besar. Seperti bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel secara ajaib dengan memberikan tiang api dan juga tiang awan kepada mereka selama 40 tahun di padang gurun. Atau bagaimana kisah runtuhnya tembok Jericho yang konon katanya sangat kuat. Runtuh hanya dengan cara dikelilingi sebanyak 13 kali dengan tiupan sangkakala. Dan masih banyak lagi kisah-kisah ajaib lainnya yang dilakukan oleh Tuhan kita. Selama kita yakin dan percaya penuh kepadanya, seperti Yesus juga katakan dalam Markus 11 ayat 23 demikian, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Selanjutnya, poin ketiga sekaligus menjadi poin terakhir dari sharing kita hari ini. Cara mengatasi rasa gelisah dalam diri adalah dengan mempercayakan sepenuhnya pada Tuhan segala hasil akhirnya. Mempercayakan itu berarti menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kehendaki, maka belajarlah untuk selalu tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus pun mengajarkan hal yang demikian kepada kita dalam doanya di Taman Getsemani pada malam sebelum Ia disalibkan. Matius 26 ayat 39 dikatakan, maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Marilah kita belajar untuk mempercayakan segala sesuatunya kepada kehendak Tuhan. Sebab Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita. Demikian pula dengan rancangan Tuhan dari rancangan kita. Sehingga andai kata jawaban doa yang kita kehendaki berbeda dengan jawaban Tuhan, atau bahkan Tuhan tidak menjawab doa kita sekalipun,
tetaplah percaya akan ada pelangi sehabis hujan. Asalkan Tuhan beserta, itu sudah cukup bagi kita. Sebab Dia sudah membeli setiap kita dengan harga yang mahal. Dan hanya Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain kepada Bapa selain melalui Yesus. Saya rekap kembali, ada 3 poin yang bisa kita ingat dari sharing hari ini. Di saat hati merasa gelisah dan jiwa merasa tertekan, maka cara pertama untuk mengatasinya adalah segera masuk hadirat Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Cara selanjutnya adalah selalu perkatakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku. Dan cara ketiga adalah mempercayakan sepenuhnya pada Tuhan segala hasil akhirnya. Saya percaya saat kita mempraktekkan ketiga hal tadi, kita tidak akan lagi menjadi orang yang sama. Kita tidak lagi menjadi orang yang gampang gelisah ataupun menyerah kepada keadaan. Demikian sharing hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan hari ini dengan doa, mari kita bersama bernyanyi lagu Lekat Dalam Hatimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap daripada kami yang mendengar dan menonton PDKT online pada hari ini boleh semakin lagi Tuhan Yesus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa Tuhan buat sobat kami yang hari ini merasa gelisah hatinya
dan juga jiwa mereka merasa tertekan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberi kelegaan kepada mereka, karena hanya di dalam Yesus ada sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama angkat tangan dan buka hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.